gitu. Nah, sekarang Prof kita masuk ke tadi awal saya sudah singgung soal Omnibus Law. Nah, ceritanya di awal gimana Prof? Keterlibatan Prof di sana, lalu kemudian sebetulnya Presiden nih inginnya target dari Omnibus Law ini apa? Apakah seperti yang saya sampaikan tadi hanya untuk menarik investor masuk atau ada hal-hal lain yang membuat negara ini bisa melakukan lompatan besar ke depan? Ya, jadi kalau boleh jujur begini ceritanya. Saya mendengar istilah Omnibus Law itu ketika masa Pak Yusuf Kalla. Waktu itu Yusuf Kalla dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi. Jadi waktu itu saya diajak rapat itu masalah masalah persinggungan hukum dan ekonomi, di mana di situ hadir para pejabat di bidang ekonomi. Ada Gubernur Bank Indonesia Pak Agus Martowardoyo, terus Kepala OJK yang sekarang menjadi Dubes Pak Mulyaman Hadad, dengan Menteri Keuangan waktu itu, atau ini Pak Bambang Brojonegoro atau Pak Penas, saya lupa waktu itu ya. Saya kenal Pak Bambang, cuma saya lupa waktu itu dia sebagai yang Menteri Keuangan atau yang Pak Penas. Terus di situ mereka tanya saya, kamu tahu Omnibus Law nggak? Saya dengar sih, saya bilang gitu. Itu yang kayak berapa peraturan digabung. Nah coba bagaimana itu gitu. Terus saya udah pelajari, tapi habis itu nggak ada yang tanya lagi sama saya, karena mereka yang ditanya soal lain lagi. Misalnya Pak JK menugaskan saya membahas undang-undang tentang lalu lintas devisa gitu. Jadi itu kan saya ribet lagi ngurus yang ini belum sampai suatu hari saya diundang oleh Pak Sofyan Jalil ceritanya. Itu saya Pak Sofyan itu posisi masih menteri. Waktu itu sama kepala BPN Menteri Negara Arya. Ternyata yang diundang bukan hanya saya, kami diundang bulan puasa itu di Hotel Grand Mahakam. Ada beberapa teman juga ahli hukum dan ada yang praktisi lain lah gitu, macam-macam. Ada politisi juga waktu itu, ya mantan bupati dari satu kota dari Jawa Timur. Ada dari universitas. Nah ternyata Pak Sofyan itu ngajak diskusi mendalam soal Omnibus Law ini dan kemungkinan-kemungkinannya gitu. Itu pertemuan beberapa kali, jadi di Hotel Grand Mahakam, terus juga di kantor beliau. Ini memang murni keinginan Presiden agar bangsa ini atau Indonesia ini bisa melakukan lompatan. Nah saya waktu itu belum tahu ini kok Pak Sofyan apa hubungannya gitu, apa karena beliau ini SH atau beliau kan sarjana hukum juga. Waktu itu terus itu intensif itu, bahkan ada tim dari Surabaya itu universitas swasta, Universitas Narotama itu yang ditugaskan bikin riset setelah pertemuan di Grand Mahakam itu, riset singkat, terus kita dibikin WA group itu langsung nanggepin begitu. Waktu itu kita bikin ini percobaan undang-undang administrasi pemerintahan ini kan banyak kekurangan Pak. Jadi undang-undang ini kalau kita ubah dengan omnibus bagaimana? Oh ya saya ingat, jadi begini. Waktu itu akhir pemerintahan Jokowi JK periode pertama di mana ada demo besar di DPR menentang beberapa RUU. Nah, menentang RUU. KUHP itu terutama. Macam-macam ya. Waktu itu dipimpin Pak Bambang. Ini ya PDPN-nya. Nah, terus jadi setelah kita mengadakan simulasi itu, kita berhasil membuat rancangan pengganti undang-undang administrasi pemerintahan. Tapi ini hanya untuk simulasi, belum dibawa ke DPR. Saya juga nggak tahu Pak Sofyan, Pak Presiden nggak. Tapi pokoknya di suatu sore, wah ternyata bisa ya kita ubah ya. Terus kesimpulannya waktu itu yang saya ingat Pak Sofyan bilang, karena saya duduk dekat beliau, berarti dengan omnibus ini kita bisa mengubah undang-undang tanpa rame-rame, maksudnya tanpa demo-demo gitu kata beliau waktu itu. Karena semua disatukan. Satukan, diem-diem, udah diem aja dirubah, ini langsung berapa seset gitu. Nah saya baru paham itu tadi malam saya dapat WA dari Pak Sofyan langsung. Ternyata beliau ada rekaman podcast seperti ini. Ternyata beliau cerita, beliau yang dibilang pencetus Omnibus Law. Ada acara podcast dengan hostnya Deddy Kobusi gitu ya. Oh Pak Sofyan ini yang ngusulin, karena saya nggak tahu tadi yang ngusulin siapa. Tapi itu bukan hal baru memang. Nah itu yang dengan Pak Sofyan. Terus habis itu waktu orang baru mau rame-rame, saya diundang Jakarta Post. Jakarta Post minta saya bikin artikel. Itu di bulan November tahun lalu 2019. Terus saya bikin artikel panjang, itu dimuat langsung di kolom utama lah gitu. Yang bagian utama yang opini itu panjang, itu satu ini nanti saya bagi nih. Artikel saya udah setahun yang lalu. Nah, saya mendukung posisinya. Saya bilang dalam sejarah omnibus itu bukan hal baru. Misalnya dulu Belanda itu memberlakukan 7.000 peraturan di wilayah Indonesia. Pernah itu.
ternyata setelah zaman dari Presiden Soekarno sampai sekarang peraturan itu tinggal beberapa saja, di bawah 400 deh. Digabung-gabung itu omnibus, cuma nggak pernah disebut dalam sejarah. Bahkan saya kuliah hukum pun nggak pernah ngomong ini dulu dilakukan omnibus, nggak pernah. Tapi yang konkret itu mungkin yang hasil DPR Pak Bambang adalah Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang 7 2017 itu omnibus, kan digabung kan tentang pemilu DPR. Jadi apa masalahnya, saya bilang gitu di tulisan saya. Terus dulu saya membantu MPR membuat TAP, selain amandemen itu dulu saya dapat tugas dari Pak Dua itu membuat TAP 1 2003 yang isinya meninjau TAP MPRS dari tahun 60 sampai 2002 139. Terus kita klasifikasi menjadi TAP 1 2003. Itu omnibus. Ini nggak berlaku, dibatalkan. Ini menunggu undang-undang. Itu omnibus juga, tapi orang kan nggak pernah nyebut omnibus. Sebelumnya ada TAP 573 zaman Pak Harto yang kurang lebih sama dengan TAP 1 2003. Jadi itu semua sudah. Jadi saya tulis di Jakarta Post gitu. Nah, terus mulai rapat-rapat itu sampai UI mengadakan seminar, karena di UI juga sudah mulai ada 2 pendapat. Dipanggil presiden soal ini atau dipanggil Wapres? Wapres. Tapi malah saya lebih banyak dengan Pak Erlangga. Jadi kemudian sebagai Menteri Perekonomian. Jadi setelah UI mengadakan seminar di bulan Februari 2000 ini, kan waktu itu RU-nya masih baru keluar. Orang kan udah mulai ribut ini RU-nya mana. Nah, terus Golkar mengadakan di DPR itu April apa saya lupa. Jadi Golkar mengadakan tapi di ruang Komisi 7. Pak Erlangga hadir. Seminar. Tapi dia kumpulkan semua, bagus juga itu, dari penyusun sampai yang buruh itu ada 3 atau 4 organisasi. Yang akademisi cuma saya waktu itu. Terus ya udah saya jelaskan ini omnibus begini-begini. Buruh juga masih ini. Terus waktu itu kan dibilang sama pimpinan rapatnya, udahlah kita cari temu lah melalui fraksi Golkar ini.